Pas di tengah perjalanan kami ketemu dengan suami istri petani. Saya nanya, nah kebetulan petani itu bawa golok, golongnya penuh darah. Dan ternyata petani itu habis Om lagi ngapain sih? lagi ngedit video. Yang tadi? Iya. Oh, Kalau udah nyantai kayak gini kan ngedit video enak. iya sih. Om mau ngobrol dong. Ngobrol apa nih? Ngobrol itu apa? Pengalaman horor. Wah, seneng horor. Iyalah. Oke. Siap, Kan siap. aku dengar-dengar Om suka ke gunung-gunung gitu. Iya. Suka banget. Mau denger cerita horor beneran? Mau? Nggak takut? Enggak. Serius? Insya Allah nggak takut. Oke. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan podcast horor sama Om Elvin. Elvin. Om Elvin ini suka naik gunung-gunung, jadi dia kan pasti banyak banget pengalaman horornya. Om Elvin ini punya channel YouTube juga, Betul. Sekitar Kita Vlog namanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sekitar kita vlog. Di Ya. sini ada nih ya? Ada di biasanya ada di sini nih. Ya, ya. Oke. Di subscribe ya guys. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Oh ya, kita lagi di Guci nih, di Guci Objek Wisata Tegal ya. Ya. Objek wisata Tegal, Guci, Kabupaten Tegal, Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita mau lanjut nggak? Oke, Ceritanya? siap. Om minum Oke. dulu nih, Oke. biar nggak begitu tegang nih. Diwawancarai apa ya? Selebritis kecil jadi grogi sih. Ini gula ya? Gula batu namanya. Kayak ngelup permen. Iya. Ya, terus gimana? Mau nanya apa? Jadi Om kan pernah pasti punya pengalaman di gunung-gunung ya? Ya. Pengalaman horor. Ya, langsung aja kita ceritain. Om langsung ceritain aja. Jadi kebetulan Om dari kecil tuh memang senang dengan alam. Terus waktu Om sekolah, Om juga aktif di pecinta alaman. Dan sekarang sudah 1 hingga 2 tahun ini Om jadi relawan lingkungan hidup di Kabupaten Brebes. Jadi itu memungkinkan Om untuk keluar masuk hutan, naik turun gunung, terus melihat-lihat lahan yang sekiranya tandus, terus kita perbaikin seperti itulah. Kok ngomong-ngomong Mas Bagas senang dengan yang horor-horor ini? Kenapa senang dengan yang horor-horor? Dengar cerita horor ya, terutama cerita horor itu seru banget. Jadi Ya. menegangkan. Enggak kan? Berarti Mas Bagas berani ya kalau misalnya tidur sendirian dalam keadaan gelap itu berani nggak? Kalau tidur sendirian keadaan gelap, itu aku juga punya cerita. Asik nih. Itu di kan aku punya kamar, Ah, jendela. Ini meja belajar atau meja gaming. hmm. Aku mainkan di situ. Biasanya kalau misalnya aku ngeliat gini pakai mata aku ada yang ngintip. Berarti ini punya apa namanya? punya satu ya, kapan waktunya nanti bisa bisa kebuka sendiri ya. Tapi mudah-mudahan Enggak, ya, mudah-mudahan enggak ya. Oke, lanjutin ya. Lanjutin. Mau dari yang sebelah mana dulu nih Om ceritain manis nih? banget. Belum pernah. Udah, cuman enggak semanis ini. Jadi selama Om sedikit pengalaman keluar masuk hutan, naik turun gunung, itu memang ada beberapa cerita yang menurut Om sangat aneh, sangat membuat pertanyaan di otak Om. Salah satunya hal yang paling Om ingat sampai sekarang itu, dan bagi Om itu menakutkan. Itu suatu ketika kita mau melakukan observasi lahan. Jadi kita dapat laporan dari warga, ada salah satu bukit di wilayah Kabupaten Brebes. Bukit itu tandus, pohon-pohon besar ditebangin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya itu memotivasi banjir, dan banjir itu mengenai perumahan penduduk. Kami bertiga waktu itu berangkat jam 12:30 siang habis sholat duhur. Kita jalan kaki sekitar hampir 7 km. Kebetulan kita perjalanan 7 km itu bagi kita nggak terlalu jauh, jadi bekal yang kita bawa nggak banyak. Sampai lokasi jam 2:30
sore, siang menjelang sore. Nah pas di lokasi itu ada batuan besar banget batuan, dan tidak ada jalan. Mau tidak mau kita harus melewati sisi dari batu itu. Om paling belakang, karena Om bawa kamera. Depan teman, kedua teman, ketiga belakang, saya, Om. Yang dua itu kemungkinan besar sudah ngerasa takut sebenarnya. Cuman karena di tengah hutan lebat, kebetulan di channel YouTube-nya Om ada itu gelap karena rimbunya pohon. Berdua udah lewat, terakhir Om. Pas Om lewat, Om udah merinding. Pernah ngerasain merinding? Pernah. Merinding pas kedinginan, merinding ada hantu. Ada itu. Ada sesuatu. Itu kan di jendela. Aduh, ntar keluar gimana mainnya? Kan aku main biasanya tidur jam 3 jam 2 malam main. Nah itu kalau misalkan aku ngeliat nih pakai mata lirik kan, sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman karena dirasa-rasa nih jadinya merinding tiba-tiba. Nah tapi ada nih pernah itu kayaknya ada yang lewat ini kan kursi gaming, di bawah kursinya jadi panas. Gelonong gitu. Iya, jadi kayak sebelahnya panas sebelahnya dingin. Tapi nggak boleh takut ya. Iya. Nggak boleh takut. Maksudnya kan ada ibu juga kan belum tidur, cuman ampulnya dimatiin kan, cuma mau menjaga jarak. Tapi udah kan kayak gitu doang kan? Udah gitu doang. Ini Om lanjut ceritanya ya. Habis itu aku matiin laptop, terus aku langsung lari ke ibu. Nah, itu pas Om terakhir, karena Om berada di paling belakang lewat batu itu, Om udah merinding banget. Merinding tapi berusaha Om nggak takut. Karena ketika Om misalnya ngomong takut, yang jelas dua teman Om juga lari. Itu jauh di tengah hutan. Pas kami melewati batu itu, ternyata kami bertiga dengar suara gamelan. Gamelan itu sebuah alat musik dari daerah Jawa. Gamelan sangat lembut sekali. Saya pikir cuma Om yang dengar. Nggak taunya kita semua bertiga dengar semuanya. Dan begitu suara gamelan itu semakin keras, akhirnya jarak sekitar 20 meter dari batu besar itu, kami bertiga berinisiatif atau apa namanya, ayo kita balik. Berarti kita nggak diizinkan, karena kemungkinan besar bagi kami ketika masuk sebuah tempat yang agak penuh cerita dan misteri, dan kami dikasih tahu lihat, berarti kami tidak sopan atau kami kurang ajar. Hanya kami setelah 20 meter dari batuan besar itu kami balik lagi. Setelah melewati batu besar itu, suara gamelan itu hilang, nggak ada sama sekali. Di bawah batu sekitar jarak 1 km kita baru bertiga kumpul sambil terengah-engah, karena kita pas waktu turun kita tahu agak lari kecil, karena jalan menurun, nggak ada bekas jalan manusia, nggak ada. Kaki pada sakit, kita duduk bertiga, kita ngobrol di situ. Ternyata memang kami bertiga punya pemikiran bahwa kami tadi di atas tidak sopan. Akhirnya kami ditegur oleh salah satu atau penunggu di hutan tersebut. Nah akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Dari titik itu menuju perkampungan itu jalan kaki sekitar 7 km lah. Pas di tengah perjalanan kami ketemu dengan suami istri petani. Saya nanya, nah kebetulan petani itu bawa goloknya penuh darah. Dan ternyata petani itu habis mohon maaf, habis mukulin babi hutan yang ganggu pertaniannya, lahan pertaniannya. Akhirnya kita mau ngobrol. Ternyata memang kami bertiga katanya terlalu berani masuk daerah situ. Katanya hampir semua orang kampung itu dengar suara gamelan itu. Jadi jarak kampung ke lokasi yang ada suara gamelan itu 7 km. Saking kerasnya gamelan, orang warga kampung itu dengar. Oke guys, jadi kita pindah ke dalam ruangan. Kita ke kafe gara-gara di luar hujan. Tadi kan kita di bawah pohon tuh. Nah sekarang kita pindah, soalnya hujan. Jadi lumayan deras, sekarang udah mereda. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Oke. Jadi pas kita ngobrol dengan bawa petani yang bawa golok itu, ternyata habis ngalang-ngalangin babi hutan, dan dulu babi hutan karena babi hutan itu merusak lahan pertaniannya Pak Petani itu. Pak Petani nanya, Mas dari mana? Kok kayak ketakutan gitu loh. Kami bertiga duduk sambil minum air mineral yang terbawa. Om cerita sama petani itu, Pak,
tadi kita dari sana, dari sebuah tempat cerita kalau di Batu Besar hingga jalan kaki sekitar 20 meter itu udah suara gamelan, dan kita semuanya bertiga dengar suara gamelan. Nah, Pak petani itu jawab, "Oh Mas, lain kali kalau ke situ hati-hati. Lain kali kalau ke situ permisi. Lain kali kalau ke situ agak sopan." Kami memang bertiga merasa kedatangan kami ke lokasi itu memang kurang sopan mungkin. Atau paling tidak yang Bang Rekso itu penguasa hutan atau lokasi yang ada suara gemalanya pengen menunjukkan diri bahwa di sini ada saya. Jadi kita sebagai tamu yang datang itu harus lebih sopan lagi. Setelah ngobrol dengan Pak Petani, kami semakin yakin bahwa memang hutan atau gunung atau tempat-tempat yang jauh dari pemukiman penduduk itu memang sangat berpotensi dihuni oleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. Kapan-kapan Mas Bagas ikut mau keluar masuk hutan naik turun gunung, mau nggak? Mau. Serius? Iya. Jalan kaki? Iya. Kuat nggak? Kuat. Kuat? Serius? Iya. Oke, nanti kapan-kapan kalau libur kabarin Om, kita jalan. Oke? Lanjut Om, kita lanjut. Siap. Jadi emang Om udah ratusan kali naik keluar masuk hutan. Kalau gunung itu hanya baru beberapa lah, dan Om sempat ngucap Om tidak akan pernah naik gunung lagi sampai puncak. Om sempat nangis di kaki gunung Sindoro di Wonosobo. Nangis karena Om selama 14 jam tersesat. Selama 14 jam Om dinyatakan hilang. Om berdoa sama teman. Itu karena faktor sombong. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh sombong. Kita berempat dibagi 2 kelompok mau sampai puncak Sindoro di Wonosobo. Dari pos 1 kita udah sombong, Mas. Ayo kita balapan sampai atas, cepet-cepetan, nanti kalau misalnya sampai puncak siapa itu yang berhak mendapatkan hadiah. Ternyata sebagai pendaki gunung, pecinta alam, nggak boleh sombong seperti itu. Aku mudah membuktikan bahwa kesombongan itu akan hilang ketika kita akan naik gunung. Gunung itu suci bagi kami. Itu di pos 1 menuju pos 2 jam setengah 7 malam itu kita udah tersesat. Itu salah satu hal yang memalukan bagi pendaki gunung. Dari pos 1 sampai pos kedua kita udah tersesat. Itu karena kesombongan kita. Kita hilang sekitar 14 jam, ditemukan setelah siang. Dan Om nangis di situ. Karena ada hujan lokal, ada suara orang manggil tapi nggak ada bentuknya. Hoi, hoi. Banyak orang yang mencari kita memanggil gitu, tapi kita nggak terlihat sama yang mencari. Itu 14 jam di hutan. Dan itu sangat. Itu di gunung. Ya gunung, tapi kan kita harus melewati hutan. Itu salah satu hal yang paling mengerikan yang pernah terjadi di kehidupan. Om sering banget, mungkin sekitar 5 kali lebih ngalamin hal yang seperti itu di hutan atau di gunung. Dan sepulangnya dari situ Om udah berjanji nggak bakalan sombong lagi kalau di hutan atau di gunung. Dan sampai sekarang Om belum pernah naik gunung lagi sampai puncak, karena Om masih punya rasa bersalah dengan alam. Mas Bagas pernah naik gunung belum? Belum. Kalau Ngapain? naik Bromo tuh bukan gunung ya? Ya gunung Bromo termasuk gunung, cuman kan gunung Bromo itu bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan. Kalau yang jalan kaki belum ya. Syarat utama untuk menjadi pendaki gunung atau pecinta alam adalah 1, tuluskan hati. Nanti tulus ya. Hati harus bersih. Nggak boleh sombong, nggak boleh ngomong jorok, ngomong kasar. Itu nggak boleh. Syaratnya itu Pak. Kedua, fisiknya harus hebat. Kalau yang cerita ada harimau ngaum itu? Oh iya, ini belum lama, kejadian belum lama, mungkin sekitar 3 bulanan lah. Jadi ceritanya Om berdua sama teman Om masuk ke sebuah wilayah di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Om nggak nyebut tempatnya. Pemalang nggak jauh dari Guci. Lewatnya juga sini. Itu di hutan pinus. Kita seumur-umur baru lewat jalan situ. Pas lewat jalan situ, kita semakin menjauh dari jalan besar.
Nah sampai Om sama temen Om itu nggak sadar saking asiknya mencari tanaman hias. Sampai di satu titik pemandangannya bagus banget, hutan pinus, bawahnya lumut. Om sama temen Om pengen istirahat. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang ya. Habis hujan. Pas kita lagi minum ngerokok gitu, tahu dari kejauhan mungkin sekitar 100 atau 150 meter ada suara aum. Wow. Aumannya kayak gimana? Wow. Tapi kan karena jauh terus hutan lebat, jadi suaranya kan kenceng ke kupingnya Om. Akhirnya kami berdua lari sekencang-kencangnya. Karena Om yakin itu suara harimau. Iya. Karena Om yakin itu suara harimau. Yakin banget. Dan harimau itu bagi masyarakat Jawa sebuah atau hewan yang luar biasa luar biasa maknanya bagi kehidupan orang Jawa. Jadi ketika Om dan teman dengar suara auman harimau di tengah hutan, tanpa pikir panjang Om lari. Karena Om yakin itu suara harimau. Jenis harimaunya mungkin itu antara harimau kumbang yang hitam itu atau harimau tutul. Melari. Setelah lari, tempat parkir, terus sampai ke rumah penduduk, Om cerita sama orang penduduk itu bahwa Om tadi dengar suara ini, dan bapak-bapak yang Om tanyain itu juga bilang kemungkinan besar harimau Mas. Untung Masnya lari. Loh, kalau saya nggak lari gimana Pak? Ya bisa ngeliat harimau itu. Itu jam 2 siang habis hujan. Kalau dilihat emang kenapa? Ya akan lebih menakutkan. Orang kita ngelihat harimau di di kebun binatang misalnya kita aja takut kan, ya kan? Apalagi kalau kita misalnya ketemu harimau di alam bebas. Mas Bagas pernah lihat harimau di pasar di kebun binatang pernah? Sering. Rasanya gimana? Agak takutnya kan kalau pas iya kan? Apalagi itu nggak ada pagar di hutan, coba. Kan memungkinkan kita bisa dimangsa oleh harimau itu. Ya? Makanya kita lebih baik menghindari. Yang penting prinsipnya satu, ketika kita berhubungan dengan alam, jangan ada punya pikiran untuk merusak alam, itu satu. Jangan ada pikiran untuk iseng apapun, hilangkan itu. Begitu Mas Bagas. Itu jadi harimaunya tuh pas ngaumnya itu pas lagi berantem atau? Enggak. Kalau Om merasa sih harimau itu lagi sendiri, kalau enggak harimau itu lagi minum. Karena nggak jauh dari itu ada aliran sungai, Om lihat. Dan di video Om di YouTube Om juga ada. Ada suaranya? Ada, dengar. Lihat dong. Iya nanti. Oke. Nanti keras banget. Cuman yang masuk di handphone Om kan nggak sayup-sayup gitu loh. Sayup-sayup. Itu Om sendiri berdua jauh banget dari jalan itu. Sampai jauh banget. Dan satu menakutkan tetapi mengasihkan. My trip, my at Kalau harimaunya tuh kayak lagi minum gitu. Iya kayak habis minum, karena di situ ada aliran sungai kemudian. Kalau lagi berantem enggak lagi berantem. Kalau habis minum emang suka ngaum gitu. Ya kadang suka kayak gitu, kayak manusia lah. Kalau habis minum kan kadang-kadang mau cedukan gitu. Oh, itu bisa juga kayak gitu. Karena nggak tahu juga aktivitas harimau sehari-hari seperti apa. Yang jelas di sekitar kita itu masih mudah-mudahan masih terjaga rantai makanan, enggak harimau, rusa itu masih. Om sedih ketika Om masuk hutan, tapi di situ kita tidak menemukan di hutan, rusa, monyet. Om sedih. Berarti di situ rantai makanan sudah nggak ada. Artinya harimau sudah nggak ada. Tahu ya Mas Bagas, tahu ya rantai makanan. Jadi kalau misalnya ada berita-berita manusia sampai diterkam harimau, berarti itu 100% manusianya yang salah. Karena di dalam rantai makanan di pelajaran kita ilmu pendidikan alam, manusia itu tidak termasuk ada di dalam rantai makanan harimau. Manusia itu tidak layak dimangsa oleh hewan. Kalau sampai manusia dimangsa oleh hewan, berarti itu 100% salah dari manusianya. Artinya manusia mengganggu kehidupannya si hewan-hewan. Bisa diterima ya? Bisa. Mas Bagas cerdas. Jadi saya lihat ketertarikan Mas Bagas di alam saya sangat tinggi. Jadi kapan waktunya Om berdua supaya sehat terus, cepat gede, jadi bisa tandem sama Om ini keluar masuk hutan, oke? Oke.
Iya dong. Kalau misalkan Black Panther gitu bisa kayak kamuflase. Jadi menurut orang perhutani, saya punya teman orang perhutani. Black Panther atau macan kumbang. Macan kumbang ya. Kalau orang Jawa, orang Bumiayu, orang Tonjong, orang Brebes ngatain macan kumbang itu dengan sebutan kembang asem. Istilah orang sini menyebut macan kumbang itu kembang asem. Kenapa disebut kembang? Nggak tahu, om juga nggak tahu. Kembang asem itu apa namanya, jantan. Kalau yang tutul itu betina, tetapi jenisnya sama. Paham? Macan tutul tahu ya, macan tutul. Itu macan tutul dengan bahasanya Mas Bagas tadi Black Panther itu sama jenisnya. Kalau di pedalaman Brazil di Amazon namanya jaguar. Iya, jaguar. Ya. Kalau di daerah kita, daerah Jawa namanya kembang asem atau macan kumbang hitam. Itu masih banyak sebenarnya di hutan kita ini. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau macan kumbang, macan tutul masih sangat terjaga di lereng Gunung Slamet. Keren. Ada pertanyaan lagi? Sampai sekarang masih ada? Masih terjamin, terjaga. Dan kita punya beberapa teman yang aktif di komunitas wildlife Bumiayu dan mereka menjaga setiap hari. Berarti ketemu harimau tuh hal yang biasa dong? Bukan, artinya gini, jadi masang kamera trap, jadi sekitar setiap setengah bulan atau 1 bulan atau 2 bulan nanti kamera trap itu diambil, pindah di laptop, di kita lihat bareng-bareng di monitor. Kalau misalnya kamera trap itu yang dipasang di pohon atau di lembah melintas hewan, aman. Dan alhamdulillah beberapa kamera trap sempat menangkap kehidupan macan kumbang di lereng Gunung Slamet. Keren kan? Keren nggak? Artinya rantai makanan terjaga di sini. Kalau macan kumbang itu lebih gede dari harimau atau Enggak. lebih kecil? Lebih kecil ya? Macan itu bahasa Jawa, bahasa Sunda namanya maung, bahasa Indonesia namanya harimau. Sama, cuman jenisnya banyak. Ada harimau loreng, harimau tutul. Kalau harimau tutul umumnya disebut macan tutul. Kalau harimau loreng? Kumbang. Kalau harimau loreng ada macan loreng. Jadi jenisnya banyak. Macan kumbang, macan loreng, macan tutul, dan semuanya di lereng Gunung Slamet insya Allah masih ada. Jadi tuh nyarap Besarnya lebih besar harimau loreng, macan loreng lebih besar dibanding macan tutul dan macan kumbang. Kalau kayak ngelihat secara langsung harimau tuh nggak pernah di alam. Om belum pernah, tapi bekas tapak dari kakinya Om pernah sekali, dan itu kemungkinan besar bekas macan kumbang, bukan jenis harimau karena lebih kecil. Biasanya suka nyerang gimana sih? Tidak ada seorang pun yang tahu, karena luar biasa hewan itu punya intuisi. Satu wilayah, misalnya macan ini hidup di sini, jarak 5 km ada kerosak suara manusia, pasti udah pindah. Tahu ya maksudnya? Iya. Jadi kemungkinan besar macan-macan itu bertempat tinggal di lembah-lembah yang benar-benar rimbun. Lembah tuh kayak Kayak seperti ini. Itu kan rimbun tuh. Kalau di hutan-hutan di lereng Gunung Slamet kan banyak yang seperti itu, rimbun, ada gua, terus itu buat masuk hewan-hewan itu. banyak dong jenisnya. Banyak. Cuman Om belum pernah melihat sekalipun selama Om keluar masuk hutan. Dan semoga Om nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu. Kalau ketemu Takut. Ya namanya berhadapan dengan hewan liar, bingung kan? kalau si jaguar itu pernah lewat kayak lewat jalan manusia gitu nggak? Iya, di kamera trap. Jadi Om lihat di monitor temen relawan pelindung hutan. Jadi kamera trap itu Kan itu dipasang. kamera trapnya berbulan-bulan, berarti di monitornya juga berbulan-bulan. Iya, kan? enggak kan bisa dicepetin. Ada satu Ada satu waktu yang bisa di jam ini datang. Ada. Jadi hubungannya dengan spiritual, supranatural.
Ya seperti itu. Nah, ini obrolan ini berat, belum kapasitasnya Mas Bagas. Tapi pertanyaan Mas Bagas keren. Supranatural itu maksudnya Keparanormalan. Tahu paranormal? Tahu. Ya seperti itu, harus melibatkan itu. Karena kita tidak bisa dengan hanya teknologi. berarti bisa melihat apa yang terjadi. Ya paling tidak mengukur ini jam segini biasanya lewat. Itu biasanya gitu. Terus kalau misalnya mau melakukan penelitian, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Om pernah punya pengalaman sedikit. Jadi bukan tentang macan. Ini tentang salah satu hewan yang sempat viral di Indonesia. Tokek, tahu tokek? Tahu? Tahu. Pernah lihat tokek besar? Pernah. Ukurannya seberapa? Paling gede aku lihat segini. Itu kecil. Iya. Om pernah ngeliat seukuran paha manusia dewasa. Itu di daerah Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Saya pernah ngeliat. Dan syarat ketika kita mau melihat itu, satu, nggak boleh bau asap rokok, nggak boleh bau tembakau, nggak boleh pakai alas kaki. Kenapa? Karena hewan itu sangat sensitif. Indera penciumannya luar biasa. Kalau nyium bau rokok ntar kabur bang. Kabur. Makanya kita nggak boleh bau apa-apa. Sabun pun kita nggak boleh. Sensitif banget. Om pernah. Itu sekitar 3 tahun yang lalu di daerah Salaman, Magelang, di sekitar Candi Borobudur kalau nggak salah, dekat Candi Borobudur. Om pernah lihat. Gede gitu. Gede banget, Warnanya gede banget. apa? Abu-abu hitam sepahanya Mas Bagas gede ini. Lagi itu dihinggap di pohon. Di kaku, di batu. Dan Om ke situ sama juru kunci. Juru kunci tahu? Dia berarti berjam-jam di situ dong. Iya. Bertahun-tahun. Bukan, jadi si juru kunci itu tahu jam-jamnya si tokek itu berjemur. Gitu. Menampakkan diri, juru kunci itu tahu waktunya. Jadi Om diajak, cuman berdua. Cuman sayangnya kita nggak boleh ngambil foto, jadi kita nggak dokumentasi. Tapi Om benar-benar lihat tokek itu besar banget. Kenapa nggak boleh? Ya takutnya nanti disalahgunakan. Itu kan sempat viral, tokek raksasa di Indonesia itu. Beritanya di mana-mana. Om pernah lihat pesan. Ini kalau cerita tentang alam dengan Mas Bagas kayaknya 4 hari aja nggak selesai kan? Ya Mas Bagas ya. Iya. Kalau jaguar itu biasanya pernah turun ke pedesaan gitu. Nah, ini pertanyaan juga bagus. Di beberapa tempat di wilayah Indonesia itu ada kejadian-kejadian manusia diterkam oleh harimau. Betul? Ya. Yang paling banyak kejadian adalah di Sumatera, di bagian Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa? Mungkin karena nggak ada makanan lagi. Nggak ada makanan lagi ya? Betul. Jadi karena manusianya mengganggu ekosistemnya hewan itu. Akhirnya hewan itu mau tidak mau merangsek ke perumahan penduduk. Dia tidak mau nyakitin manusia. Hanya manusianya menjaga-jaga, jadi akhirnya diserang. Contoh perkebunan kopi di salah satu wilayah di Palembang. Itu sudah membunuh berapa orang warga situ. Karena apa? Si petani kopi itu merusak ekosistemnya macan. Merusaknya jadi hewan-hewan yang buat makanan macan itu diburuin gitu. Satu itu, keduanya wilayah kekuasaan hewan sudah dirusak oleh manusia, jadi si hewannya merasa keganggu. Ada pertanyaan lagi? Apa? Cerita lagi? Kita lagi. Apa lagi ya? Oh iya, Om juga beberapa kali kamera blank, error ketika Om menyaksikan sesuatu yang aneh. Pernah di dalam hutan, itu memang kita udah ditegur nih. Kita berangkat habis sholat Jumat bertiga, mau mengeksplor tanaman hias di alas. Alas itu hutan, salah satu alas yang kemungkinan besar itu alas tua. Kenapa tua? Karena memang nama alasnya juga menyeramkan, cuman tidak saya sebut sini. Itu berjalan sekitar baru 1 kiloan lah. Itu Om lihat ujung pohon bambu. Terus di alas itu, di hutan itu ada namanya pohon sayudan. Pohon sayudan itu mungkin bahasa Indonesianya apa sih ya? Kalau di Amerika namanya pohon oaks. Itu sayudan. Ketinggian sekitar 20 meter. Berantem, ujungnya berantem. Ujungnya berantem, Mas. Ujung pohon bambu sama pohon akasia itu berantem. Kami bertiga lihat semuanya. Berantem gini. Om ambil kamera. Pas Om syuting rusak kameranya.
rusak, kamera saya rusak. Bener-bener nggak bisa hidup sama sekali selama hampir 25 menitan. Kita bertiga menyaksikan itu heran. Maksudnya mau kita abadikan dengan kamera, tapi kameranya rusak. Tahu-tahu rusak. Lagi berantem harusnya berantem gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya di dalam hutan lebat banget, ada pohon bambu, ujungnya pohon bambu itu berantem sama ujungnya pohon akasia. Berantemnya gini. Iya kayak anak kecil mainan apa sih? Mainan cambuk gitu, mainan pedang, tong. Tapi kita rekam pakai kameranya rusak, benar-benar rusak kameranya. Dan itu juga salah satu hal yang menyeramkan. Walaupun kami belum membuktikan bener apa enggak itu kok pohon bisa berantem. Cuman sampai hari ini kami juga penasaran. Setelah kita keluar dari hutan, lagi-lagi kita ketemu orang lagi gembala sapi di dalam hutan. 2 orang, sapinya sekitar puluhan. Ya cerita, Mas, nanti lagi jangan ke situ. Itu salah satu daerah yang angker. Kami bertiga nggak tahu. Ini sampai sekarang kami belum pernah ke situ lagi karena takut juga. Oke guys, jadi ini tadi ceritanya serem banget. Sampai ada macan kumbang ngaum sama pohon berantem. Kan nggak mungkin ya pohon berantem. Iya, gitu. tapi memang itu kenyataan dan Om lihat itu. Ya, serem banget ya ceritanya Om ini. Om Elvin. Udah kayaknya segitu saja ya ceritanya. Ya nanti disambung lagi lah Iya. lain waktu. Udah segitu saja videoku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video guys. Bye bye.